Nanti bergabung Prof. Supriyadi dari Institut Teknologi Bandung. Nanti akan membantu kami untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti Bapak Ibu perlu penjelasan terkait dengan program ini. Mohon izin kami share untuk materi hari ini. Kami izin, apakah terlihat ya? Sudah Pak. Suara saya juga cukup jelas, Mas Malan? Jelas Pak. Silakan. Baik, Bapak Ibu dari perguruan tinggi. Jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi penerimaan proposal Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi tahun 2024. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Erin tadi bahwa ini merupakan program peningkatan ekosistem riset dan inovasi PUIPT yang kemudian dirancang sebagai program jamak atau multi tahun. Jadi ini nanti proposalnya dirancang untuk 3 tahun, di mana tentu setiap tahun akan dilakukan evaluasi, nanti akan ditentukan tentang klaster dan ada kaitannya dengan dana yang akan diterima. Hal ini tentu diharapkan melalui program ini akan memberikan dampak positif bagi PUIPT Bapak Ibu di dalam mencapai indikator-indikator, ya, baik dari aspek kelembagaan, aspek akademik, aspek komersialisasi, dan tentu terkait juga nanti pemanfaatan hasil penelitian. Termasuk juga kita harapkan nanti di proposal terlihat juga upaya untuk PUIPT ini mendukung kegiatan program MBKM. Nah, Bapak Ibu, siapa yang nanti penerima bantuan? Penerima bantuan ini adalah PUIPT, pusat kajian, pusat studi, lembaga di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di bawah koordinasi DRTPM yang tentu sudah atau berperan sebagai pusat unggulan atau Center of Excellence di masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini merupakan salah satu program yang dikelola oleh, tadi disampaikan oleh Bu Erlin, adalah program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang kemudian anggarannya akan dibebankan pada DRTPM. Nah, mari kita mulai memahami tentang filosofi dari apa yang disebut pusat unggulan Iptek perguruan tinggi. Ini menjadi sangat penting agar Bapak Ibu ketika mengklaim sebagai pusat unggulan Iptek perguruan tinggi, maka apakah kriteria ini sudah ada di pusat unggulan Bapak Ibu? Kalau sudah, berarti Bapak Ibu sebenarnya tinggal mengikuti program pengembangan atau peningkatan ekosistem riset inovasi yang dikelola oleh DRTPM ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama pusat unggulan Iptek itu tentu adalah memiliki keunggulan kompetitif. Ya, Bapak Ibu coba memeriksa atau melihat potensi Bapak Ibu di pusat unggulan, apakah memiliki keunggulan kompetitif yang kemudian menjadi flagship gitu ya, yang kemudian ini kalau orang ingin belajar, orang ingin mengetahui apakah tentang sesuatu bidang tertentu, itu baik dalam negeri atau kemudian luar negeri, itu datangnya ke pusat unggulan Bapak Ibu gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah memiliki flagship, ya, memiliki keunggulan kompetitif yang kemudian bisa diklaim, ya berarti Bapak Ibu sudah betul-betul pada track record yang benar untuk menjadikan pusat unggulan Iptek di tempat Bapak Ibu. Yang kedua adalah memiliki nilai strategis. Ya, kita ingin pusat unggulan itu flagship yang diangkat, keunggulan kompetitifnya adalah nilai strategis. Nilai strategis yang nanti tentu bisa banyak membantu persoalan-persoalan, ya, tidak saja persoalan-persoalan di daerah di tempat Bapak Ibu, tapi juga persoalan-persoalan nasional, bahkan juga mungkin bisa membantu persoalan-persoalan global. Sehingga ketika ada persoalan global, persoalan nasional terkait dengan bidang Bapak Ibu
yang menjadi flagship, maka semuanya akan tentu berdiskusi, berkonsultasi, belajar banyak ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, pusat unggulan itu hendaknya juga sebagai tempat ahli teknologi dan pengetahuan, semacam hub, ya. Sehingga tentu menjadi sangat penting Bapak Ibu memiliki informasi yang terbuka, kemudian ketika orang juga ingin belajar atau Bapak Ibu punya sesuatu teknologi atau pengetahuan yang ingin dibagi atau kemudian orang ingin mendapatkan hal tersebut, maka Bapak Ibu bisa menerima mereka atau Bapak Ibu juga belajar di tempat yang lain. Kemudian di pusat unggulan Bapak Ibu lah tempat itu terjadi semacam alih teknologi dan pengetahuan. Yang keempat, kelembagaannya harus kuat dan berkelanjutan. Karena itu tadi Bu Ellen sudah mengingatkan kita semua bahwa melalui skema pendanaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya juga, maka kita lebih menekankan pada mereka yang memang sudah memiliki pusat unggulan, pusat kajian, kemudian lembaga atau pusat studi yang memang sudah mapan gitu ya. Sehingga dengan melalui skema pendanaan ini tinggal ditingkatkan gitu ya. Ditingkatkan ekosistem riset dan inovasinya gitu. Oleh karena itu kita akan menjadi sangat penting juga memperhatikan rekam jejak Bapak Ibu sekalian. Nanti ada rekam jejak yang kita minta 2 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang pengusulannya 2024, maka rekam jejak tahun 2022 dan 2023 menjadi sangat penting bagi kita sebagai dasar evaluasi terkait dengan apakah memang secara kelembagaan kuat dan berkelanjutan. Kita tidak ingin ketika Bapak Ibu sudah menerima pendanaan selama 3 tahun, kemudian setelah selesai 3 tahun, kemudian hilang begitu ya, hilang dari peredaran gitu ya. Nah tentu ini tidak kita harapkan. Kemudian yang kelima, PUIPT itu hendaknya sebagai rujukan nasional. Gitu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Rujukan nasional terkait dengan flagship atau keunggulan kompetitif yang diklaim oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya sumber daya, kemudian punya fasilitas sarana prasarana, sehingga itu menjadi rujukan nasional ketika siapapun ingin belajar tentang flagship atau keunggulan kompetitif yang Bapak Ibu klaim. Yang terakhir, ujung dari semuanya ini tentu kita harapkan hendaknya pusat unggulan itu sudah atau harus mampu mendapatkan rekognisi ilmiah dalam berkelas dunia begitu ya. Terutama rekognisi terkait dengan flagship atau keunggulan kompetitif yang Bapak Ibu klaim. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari pusat unggulan IPTEK yang kita maksudkan terkait dengan skema pendanaan kali ini. Nah, Bapak Ibu, pusat unggulan IPTEK perguruan tinggi dibangun dengan 3 arsitektur pilar, ya. Pilar yang pertama adalah kita sebut sebagai pilar kelembagaan. Di sini dana yang diberikan oleh DRTPM tentu dalam rangka untuk penguatan kelembagaan, bukan membangun kelembagaan. Nah, apa saja kegiatan di dalam kaitan dengan penguatan kelembagaan? Yang pertama, maka dana-dana yang nanti diterima untuk penguatan kelembagaan itu misalnya akan digunakan untuk melakukan standarisasi proses, ya, prosedur ya, menjadi sangat penting dikembangkan dalam suatu kelembagaan agar kelembagaan itu tidak tergantung pada orang per orang, tetapi prosedur itu menjaga sistem tata kelola yang kondusif, yang mapan sehingga terus berkembang menuju roadmap kelembagaan yang Bapak Ibu sudah bangun begitu. Nah, tentu di dalam rangka penguatan kelembagaan ini kita sangat apresiasi bagi Bapak Ibu yang kemudian dalam proposal menunjukkan tentang roadmap kelembagaan. Jadi nanti ada roadmap kelembagaan, ada roadmap penelitian. Di dalam roadmap kelembagaan kita ingin melihat bagaimana target-target atau perkembangan kelembagaan Bapak Ibu selama ini begitu ya. 2 tahun kemarin, saat ini, nanti kalau kemudian menjadi
pusat unggulan IPTEK yang kemudian direkognisi oleh DRTPM, kemudian ke depan kelembagaan itu mau dibawa seperti apa. Nah, kemudian tentu agar gitu ya, kelembagaan ini terlihat di ruang publik begitu ya, karena nanti menjadi rujukan nasional. Di sini juga tempat kemudian terjadi transfer teknologi dan sebagainya. Tentu informasi atau profil Bapak Ibu itu harus ada di ruang publik. Oleh karena itu harus punya etalase begitu ya. Apa sih yang Bapak Ibu miliki sehingga Bapak Ibu berani untuk klaim terkait dengan keunggulan kompetitif atau flagship yang Bapak Ibu usung di dalam proposal ini. Ya, oleh karena itu di buku panduan tahun 2024 itu berbeda dengan buku panduan 2023 dan sebelumnya. Perbedaannya di sini, informasi web. Di buku panduan 2023 belum menjadi penekanan adanya web dari pusat unggulan. Tetapi tahun 2024 kami mencoba untuk menunjukkan bahwa PUIPT Bapak Ibu memang sudah ada, sudah hadir, bukan pusat unggulan yang akan dibangun dalam rangka untuk mengikuti skema ini begitu. Sehingga menjadi sangat penting kita akan melihat informasi web ini. Kemudian berikutnya tentu di dalam kelembagaan pilar ini juga ada aturan ketentuan regulasi di buku panduan yang kita atur begitu ya. Jadi untuk kelembagaan nanti Bapak Ibu diminta untuk berbasis orientasi sains atau orientasi produk. Di samping ada kaitan dengan indikator-indikator kinerja, juga ada kaitannya dengan distribusi anggaran. Nanti Bapak Ibu tidak boleh misalnya menggunakan distribusi anggaran menurut versi Bapak Ibu, tetapi diatur di dalam buku panduan untuk misalnya orientasi sains itu kelembagaannya berapa persen, kemudian untuk academic excellence-nya berapa persen, kemudian untuk komersialisasinya berapa persen dan sebagainya. Itu semua diatur di dalam buku panduan. Arsitektur yang kedua kita sebut sebagai pilar akademik. Ya, di samping penguatan kelembagaan, kita juga mendorong adanya peningkatan akademik ya, akademik atmosfer di pusat unggulan Bapak Ibu sekalian yang tentu akan memberikan dampak bagi akademik excellence di institusi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu menjadi sangat penting di dalam pilar ini pertama kali akan kita lihat tentang roadmap penelitian. Ya. Roadmap ini bukan roadmap yang kemudian tidak menunjukkan tentang milestone, tapi kami juga akan melihat bagaimana roadmap ini bisa menunjukkan tentang setiap tahun itu milestone yang dicapai seperti apa, target yang dicapai seperti apa, kemudian yang ke depan rencananya seperti apa. Oleh karena itu menjadi sangat penting Bapak Ibu ketika nanti memilih bahwa pusat unggulan saya nanti cenderung berbasis apa gitu ya. Berbasis sains atau berbasis produk. Kedua-duanya memiliki kelebihan masing-masing dengan konsekuensi masing-masing gitu. Sehingga perlu hati-hati ya. Yang kedua tentu kita juga akan melihat tentang rekam jejak diseminasi publikasi itu menjadi sangat penting. Publikasi itu tidak saja publikasi internasional ya, ditunjukkan dari jurnal-jurnal yang bereputasi, tetapi juga tentu jurnal-jurnal nasional begitu. Ya, kegiatan-kegiatan seminar baik internasional maupun seminar-seminar yang nasional. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya bahwa pusat unggulan ini juga adalah tempat belajar mahasiswa. Oleh karena itu menjadi sangat penting ada program-program yang juga disiapkan untuk mengakomodasi, mendukung MBKM di institusi masing-masing, juga mendukung program Mas Menteri tentu. Kemudian yang berikutnya tentu distribusi anggaran menjadi sangat penting ya, antara orientasi sains dan orientasi produk nanti presentasinya juga berbeda. Ini tentu sudah kita pertimbangkan bahwa kalau orientasi sains nanti distribusi anggarannya tentu lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang academic excellent.
tapi yang nanti orientasi produk nanti mungkin pada pilar komersialisasi presentasinya lebih besar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pilar yang ketiga, arsitektur ini memang kita rancang dengan berbagai program begitu ya. Kita bantu sebenarnya fokus-fokus ini sehingga Bapak Ibu eh, bisa menerjemahkan dan menggunakan anggaran dengan efektif. Karena itu sosialisasi hari ini dengan fokus-fokus yang kita jelaskan hari ini adalah sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu nanti memahami tentang fokus atau klaim yang Bapak Ibu sudah usung, kemudian bagaimana menerjemahkan di dalam bahasa program, kemudian bagaimana menggunakan anggaran yang sudah dibuat secara efektif dan efisien. Misalnya di dalam pilar yang ketiga ini komersialisasi dan pemanfaatan hasil riset ini ada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu ya bisa tunjukkan kepada kita begitu ya tentang membangun jejaring begitu ya. Jejaring ini bukan saja internasional. Internasional memang menjadi target PT ya untuk mendapatkan rekognisi secara internasional. Tetapi membangun jejaring nasional antar perguruan tinggi itu juga menjadi sangat penting. Jadi jangan fokus membangun jejaring internasional, tetapi membangun jejaring nasional juga menjadi sangat penting dalam rangka untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi secara nasional. Kemudian sustainability menjadi sangat penting Bapak Ibu. Oleh karena itu biasanya kita selalu mengingatkan sejak tahun pertama, bahkan di proposal kita sudah bisa memprediksi kira-kira nanti potensinya seperti apa sustainability. Oleh karena itu menjadi sangat penting Bapak Ibu dalam proposal, kalau Bapak Ibu sudah memiliki embrio-embrio untuk sustainability, ya RJU-nya begitu, bahasa yang selama ini kita pahami gitu. Sehingga nanti biasanya kalau diterima pendanaan dengan skema ini, biasanya tahun ketiga kita selalu tagih nih di mana atau seperti apa RJU yang bisa disiapkan oleh pusat unggulan ini ketika kemudian nanti sudah tidak lagi menerima pendanaan. Itu menjadi sangat penting Bapak. Tentu sustainability ini memanfaatkan sumber daya ya, sumber daya manusia maupun fasilitas, sarana prasarana yang Bapak Ibu miliki, termasuk produk-produk yang dihasilkan yang kemudian mungkin dikemas menjadi sumber-sumber yang kemudian bisa menjadi sumber sustainability bagi pusat unggulan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ini terkait dengan produk ya. Kita melalui skema ini juga mengharapkan Bapak Ibu lebih produktif lagi begitu ya. Sebelum menerima pendanaan, setelah atau ditetapkan sebagai pendanaan, tentu produk-produknya lebih produktif lagi, terutama terkait dengan flagship yang Bapak Ibu klaim. Ya, seringkali kita ketika sudah menetapkan pusat unggulan sebagai penerima pendanaan, tetapi dalam perjalanannya ada dilaporkan di dalam laporannya itu memang kelihatan sudah menghasilkan produk, tapi produknya tidak terkait dengan flagship. Ini menjadi repot begitu bagi kita. Produk yang kita maksud di dalam proposal ini gitu ya, di bidang di pilar komersial ini produk-produk yang terkait dengan flagship Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti flagshipnya sebagai pusat unggulan misalnya kegempaan gitu ya, misalnya ya, tentu produk-produk yang terkait dengan kegempaan. Apakah kemudian produk-produk lain tidak boleh? Boleh, tapi kan kita menunjukkan bahwa klaim saya adalah tentang kegempaan, misalnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya tentang layanan, services. Services menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu bukan menara gading, gitu. Tetapi Bapak Ibu adalah bagian dari masyarakat yang bisa memberikan pelayanan. Ya, pelayanan apa aja? Pelayanan terkait dengan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah distribusi anggaran. Tentu juga ada kaitannya ya, orientasi sains
dan orientasi produk itu tentu distribusinya berbeda. Untuk dikomersialisasi mungkin orientasi produk itu persentasenya lebih besar daripada orientasi sains. Kalau orientasi sains nanti persentase anggarannya lebih besar pada pilar eh, terkait dengan academic excellence itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana terkait dengan pusat unggulan yang sudah ada di Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ketika mengusulkan proposal tentu sedikit fokus gitu ya, harus fokus cermat untuk mengusung tentang tema begitu ya. Kita memiliki beberapa tema yang terkait begitu ya, apakah di bidang pertanian pangan, energi terbarukan sampai dengan nawacita seperti mitigasi bencana, maritim, silakan Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi catatan ketika nanti tema-tema ini akan menjadi flagship, Bapak Ibu, tolong dilihat buku panduan ya. Tahun 2024 kita itu sudah memiliki pusat unggulan dengan flagship yang sudah mendapatkan pendanaan itu kurang lebih 68 gitu ya. 68 pusat unggulan dengan flagship sejumlah 68 juga. Kalau bisa nanti ketika mengklaim flagship di pusat unggulan Bapak Ibu jangan sampai sama begitu ya. Ya kalau bisa beda begitu ya. Nah ini menjadi persoalan juga gitu ya. Banyak teman-teman tanya gitu, enak pusat unggulan di awal begitu, masih banyak yang bidang yang belum bisa diklaim. Sekarang semakin ke sini begitu ya, semakin banyak, apalagi sudah ada 68 flagship, tentu tidak mudah mendapatkan tema gitu ya. Nah ini pandai-pandai Bapak untuk mendapatkan tentang tema yang spesifik. Saya yakin Bapak Ibu yang biasa dengan ekosistem riset dan inovasi pasti punya inovasi kreativitas yang tentu bisa digunakan untuk bagaimana memunculkan menggunakan spesifik bidang Bapak Ibu yang selama ini sudah ditekuni menjadi tema yang beda di antara 68 yang sudah didanai sejak beberapa tahun yang lalu. Ini adalah contoh begitu ya, tema dan topik yang terkait begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan. Ini saya ingin menunjukkan Bapak Ibu betapa pusat unggulan IPTEK ini sudah terdistribusi merata sebenarnya. Di Sumatera sudah ada beberapa, kemudian juga di Jawa hampir semua sudah ada, kemudian di Kalimantan juga ada, kemudian Sulawesi juga ada, di Bali, Nusa Tenggara, gitu ya, di Ambon dan sebagainya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebenarnya pusat-pusat unggulan yang selama ini hadir itu pasti sudah memberikan kontribusi banyak begitu ya. Seperti kita tahu misalnya di Unsia tentang mitigasi tsunami, banyak orang mau belajar tentang tsunami, itu belajarnya di Unsia dan sebagainya ya. Mudah-mudahan skema tahun ini juga akan menambah 68 pusat unggulan dengan flagshipnya masing-masing, sehingga tentu akan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia begitu. Ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu terkait dengan produk-produk pusat unggulan ya, baik orientasi sains maupun orientasi produk. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pendanaan yang kemudian terdistribusi, begitu ya, baik di kelembagaan, academic excellence, kemudian komersialisasi, maka di buku panduan 2024 sudah mengaturnya seperti ini, bahwa nanti ketika Bapak Ibu menyusun proposal, begitu ya, berkaitan dengan anggaran, gitu ya, untuk kelembagaan itu maksimal 40 juta. Ya, baik orientasi sains maupun orientasi produk. Nah, bagaimana dengan pilar academic excellence? Ini sedikit berbeda karena orientasi sains itu minimal 70%. Ya, aktivitasnya untuk pendanaan itu academic excellence 70%. Kalau orientasi produk itu 20%. Ya. Nah, bagaimana komersialisasi? Nah, orientasi sains itu bebas, tetapi tentu tidak melebihi 100%. Tentu. Tetapi juga tidak boleh nol gitu ya.
karena harus ada aktivitas. Bagaimana dengan orientasi produk? Orientasi produk adalah minimal 60%. Jadi Bapak Ibu ini sebagai dasar nanti menerjemahkan bagaimana distribusi anggaran ya berkaitan dengan aktivitas di masing-masing pilar. Nah, Bapak Ibu, ini di buku panduan 2024 begitu ya. Untuk WPT tahun pertama nanti hasil seksi yang Bapak Ibu ajukan itu minimal adalah 150 juta, kemudian maksimal 500 juta. Memang tidak banyak ya Bapak Ibu, karena memang ini adalah program untuk peningkatan ekosistem, bukan membangunnya. Nah, peningkatan artinya memang ada atau tidak ada pendanaan ini Bapak Ibu sudah berjalan begitu ya. Kalaupun nanti Bapak Ibu ditetapkan sebagai pemenang untuk menerima pendanaan skema ini, tentu dalam rangka untuk peningkatan atau percepatan terkait dengan ekosistem riset dan inovasi. Nah, Bapak Ibu nanti ketika membuat proposal termasuk beberapa dokumen-dokumen yang menyertai proposal tersebut, maka Bapak Ibu juga harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya begini, nanti ketika membuat proposal, sejak cover depan itu di samping menyebutkan tentang flagship, keunggulan kompetitif Bapak Ibu, juga harus disebutkan Bapak Ibu ini mau klaimnya orientasi sains atau orientasi produk. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu supaya nanti di dalam penilaiannya itu instrumennya berbeda. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sudah menulis proposalnya bagus, begitu flagshipnya juga menarik, tapi orientasi sains dan orientasi produknya tidak jelas sehingga kita kesulitan menggunakan instrumen. Nah, ini dampaknya nanti jadi penilaian. Kalau kemudian Bapak Ibu ternyata indikator kinerja lebih banyak orientasi sains, gitu, tapi kemudian tidak dicantumkan, kalau kemudian menggunakan instrumen orientasi produk, tentu nilainya akan tidak optimal begitu, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, dokumen pendukung gitu Bapak Ibu ya. Dokumen pendukung ini menjadi sangat penting, harus bisa dibuka Bapak Ibu. Yang sering terjadi Bapak Ibu, dokumen-dokumen pendukung terkait dengan borang kinerja itu Bapak Ibu tidak ditempatkan pada lokasi yang yang benar begitu ya. Sehingga seringkali kita ketika ingin mengkonfirmasi ke bukti fisik terkait dengan klaim Bapak Ibu, kami kesulitan untuk membuka. Nah, kalau kesulitan membuka berarti kita tidak bisa memberikan nilai optimal Bapak Ibu. Terus bagaimana? Tentu saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing ya, bagaimana membuat menggunakan salah satunya link G-Drive gitu ya. Nanti tentu setiap pilar itu ada foldernya, misalnya folder Academic Excellence, tentu di dalam folder itu nanti ada file pendukung untuk A1, A2, A3, dan seterusnya. Dan itu penamaannya juga jelas ya, gitu ya. Demikian juga ada folder komersialisasi, berarti semua yang ada di folder ini mendukung borang kinerja yang terkait dengan pilar komersialisasi. Demikian juga untuk penguatan kelembagaan, maka folder ini berisi tentang semua dokumen-dokumen yang bisa dikonfirmasi untuk menjelaskan tentang klaim Bapak Ibu yang sudah dicantumkan di dalam proposal. Ya, jadi penting Bapak Ibu ya, membuat G-Drive yang sangat komunikatif, bisa diakses oleh reviewer, sehingga Bapak Ibu nilainya nanti menjadi optimal, jangan sampai tidak bisa diakses atau dibuka begitu. Oleh karena itu menjadi sangat penting Bapak Ibu mulai sekarang nanti setelah sosialisasi mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian sudah disiapkan di folder-folder, jangan sampai tergesa-gesa di H-1, batas terakhirnya nanti 20 Mei 19 masih menyusun dokumen, nanti cenderung biasanya G-Drive-nya menjadi carut-marut, bahkan seringkali ada foldernya atau ada filenya tapi di dalamnya tidak ada isinya begitu. Ya mungkin karena tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga yang sangat penting, ini sangat memudahkan reviewer adalah kita meminta nanti di dalam proposal di bagian akhir
itu ada yang kita sebut sebagai matriks KPI. Nah, matriks KPI ini menjadi sangat penting untuk dengan cara cepat kita mau melihat program-program kegiatan dan indikator kinerja yang ingin dicapai. Nah, seringkali kita dapatkan gitu ya, eh, pengusul itu membuat program kegiatan kalau misalnya KPI-nya ada 20, program kegiatannya 20 gitu. Kan tidak harus seperti itu. Ada program-program kegiatan yang kemudian ternyata itu bisa mendukung misalnya KPI A1, A2, A3, B1, B2. Jadi satu kegiatan tidak harus kemudian satu KPI. Idealnya efisien efektif dengan dana yang terbatas, tentu kita harapkan satu kegiatan itu bisa mendukung lebih dari satu KPI, begitu. Ya, itu jadi sangat penting, ya, Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi nanti ini menjadi sangat penting gitu. Kita tidak ingin Bapak Ibu gagal karena dokumen pendukung borang kinerja itu tidak bisa dibuka ataupun kalau bisa dibuka isinya kosong. Gitu. Ini contoh misalnya nanti G-Drive itu berisi tentang ada 3 folder ya. Semua dokumen pendukung untuk komersialisasi. Kemudian folder kedua semua dokumen untuk mendukung tentang apa itu kelembagaan gitu ya. Kemudian yang folder ketiga adalah semua dokumen pendukung untuk akademik excellence. Misalnya akademik excellence nih, maka mulai A1 bukti tentang sebagai pembicara, kemudian yang 2 tentang pemakalah, yang ketiga itu semuanya ada gitu ya. Sehingga nanti reviewer mudah. Oh, saya mau cari ini klaimnya pembicara ada 3. Di mana sih bukti pendukungnya? Maka G-Drive-nya dibuka, oh di sana ada filenya, misalnya filenya di A1, dibuka, oh ternyata ada isinya, oh jumlahnya berapa 3, oh cocok dengan 3. Nah, jadi nilainya optimal Bapak Ibu. Yang sering terjadi klaimnya 3, kita buka ke G-Drive, ada filenya, begitu dibuka kosong. Atau klaimnya 3, kemudian kita buka G-Drive-nya, ada foldernya, filenya ada, ketika dibuka filenya nggak bisa dibuka dan sebagainya ya, mungkin tidak di share gitu ya, ketika memilih share linknya dia tidak lupa untuk share ke yang lain begitu. Nah, ini yang saya maksud dengan matriks KPI. Ini sering kita gunakan untuk screening awal begitu ya, terkait dengan hubungan antara kegiatan dan KPI ya. Jadi di sini yang kita perhatikan tentu di academic excellence dan komersialisasi. Kalau di kelembagaan seperti tadi disampaikan ke Bu Erlin, untuk skema kali ini kita lebih menekankan pada peningkatan ekosistem riset dan inovasi. Tentu KPI yang kita perhatikan tentu academic excellence dan komersialisasi ini menjadi sangat penting, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan terkait dengan persyaratan-persyaratan administrasi, karena ini adalah untuk seleksi administrasi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gitu ya, maka pengusul itu berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan. Jelas ya Bapak Ibu, tidak perlu dijelaskan lagi. Yang kedua, terdapat lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga ya. Siapa lembaga? Tentu rektor misalnya, atau siapa ya, rektor memberikan ke warek atau seperti apa tergantung pada kebijakan perguruan tinggi. Tapi yang jelas adalah pimpinan lembaga itu yang dimaksud adalah rektor begitu. Kenapa? Karena ini menjadi sangat penting karena nanti ada salah satu persyaratan dokumen yang harus disertakan, yaitu komitmen share pendanaan dari institusi. Ya, itu. Yang kedua, terdapat SK. Ini kita membutuhkan legalitas formal, gitu ya. Tidak saja klaim Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kita membutuhkan informasi bahwa PUI PT yang kemudian mengusulkan proposal kali ini
memang sudah ada dan sudah diakui di institusi Bapak Ibu sekalian, sehingga menjadi sangat penting kita akan melihat apakah betul secara legal formal pusat unggulan yang mengusulkan ini memang sudah diketahui dan sudah termasuk yang banyak beraktivitas mendukung capaian-capaian perguruan tinggi begitu ya, sehingga menjadi sangat penting di sini SK. Kemudian yang berikutnya adalah proposal akan disertai dengan atau dilengkapi dengan borang kinerja dan asesmen mutu. Jadi Bapak Ibu, proposal nanti di samping kita membuat proposal dengan template yang sudah ada, juga nanti ada 2 borang lagi sebagai pelengkap, yaitu ada borang kinerja, template-nya berbeda sendiri, kemudian ada borang asesmen mutu juga sendiri. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengusulkan ke DRTPM, itu nanti di samping proposal dengan segala dokumen pendukungnya, kemudian juga ada borang kinerja, dan juga ada borang asesmen mutu. Jadi ada 3 dokumen plus borang-borang pendukung tentu. Ya. Kemudian berikutnya adalah mencantumkan riwayat hidup biodata dari pimpinan lembaga dan SDM. Ya, kalau ini tentu struktur dari pusat unggulan, ya, mulai ketua, kemudian koordinator atau staf tendik, ya, yang terlibat di dalam pusat unggulan itu menjadi sangat penting dilengkapi biodatanya, kemudian dilampirkan dalam proposal. Bapak Ibu, ya, perlu kami ingatkan di dalam pusat unggulan itu hendaknya sumber daya itu bukan hanya dosen gitu ya atau peneliti saja, tetapi juga melibatkan staf tendik, karena bagaimanapun pusat unggulan ini kuat gitu ya. Salah satu ciri dari karakteristik pusat unggulan kan secara kelembagaan tuh kuat. Apa cirinya kelembagaan kuat? Kalau tata kelolanya juga kuat. Nah, salah satu yang menjaga tentang tata kelola kuat ini tentu adalah staf tendik. Bapak Ibu sebagai dosen peneliti tentu banyak aktivitas begitu ya, tridharma yang kalau tidak dikawal dari segi administrasi itu menjadi tentu sulit begitu ya. Oleh karena itu staf tendik menjadi sangat penting. Karena itu sekali lagi di dalam nanti menunjukkan tentang struktur atau sumber daya yang dimiliki oleh pusat unggulan, tidak saja mencantumkan tentang dosen atau kemudian peneliti, tetapi juga ada staf tendiknya. Itu tentu nilainya lebih baik begitu ya, daripada Bapak Ibu hanya mencantumkan dosen atau peneliti saja begitu. Demikian strukturnya juga harus jelas ya, ada ketua atau kemudian koordinator apapun gitu ya, istilah yang digunakan di dalam pusat unggulan, tetapi secara struktur gitu ya, jelas apa tanggung jawab dan bidang yang akan dikerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah mencantumkan bidang fokus yang diajukan dan tidak boleh duplikasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu silakan dibuka buku panduan 2024, kemudian dilihat tabel 68 pusat unggulan yang sudah didanai, itu menunjukkan tentang flagship atau keunggulan kompetitif yang memang selama ini sudah ada begitu ya. Jangan sampai terjadi duplikasi gitu. Gitu. Kalau terjadi duplikasi ya pasti Bapak Ibu sudah gagal secara administrasi begitu. Kemudian berikutnya adalah mencantumkan pilihan orientasi seperti tadi Bapak Ibu, orientasi sains dan orientasi produk. Nah, gampangannya begitu ya supaya memahami. Orientasi sains itu apa KPI-nya lebih banyak ditagih itu terkait dengan akademik excellence. Publikasi nasional, publikasi internasional, kemudian mengelola jurnal, kemudian mengelola seminar sebagai pembicara, itu orientasi sainsnya KPI-nya tinggi begitu ya, banyak gitu. Nah, berbeda dengan orientasi produk. Kalau orientasi produk penekanannya pada pilar komersialisasi. Jadi yang ditagih misalnya kontrak riset dalam negeri, kontrak riset luar negeri, kontrak non riset, kemudian lisensi, kemudian paten dan sebagainya. Itu targetnya lebih banyak daripada orientasi sains. Bukan berarti orientasi sains tidak ada
target untuk paten, haki, dan lisensi tetap ada, tapi jumlahnya lebih kecil. Sebaliknya, orientasi produk bukan berarti tidak ada target untuk publikasi di jurnal nasional internasional. Ada, tetapi jumlahnya lebih kecil daripada orientasi sains. Itu yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, terutama orientasi produk ini saya selalu ingatkan sejak awal gitu, hati-hati karena mereka harus punya juga strategi untuk roadmap produk yang dihasilkan. Karena tentu yang kita maksud dengan orientasi produk berarti setiap tahun pasti ada produk yang dihasilkan, mendapatkan paten, mendapatkan lisensi atau apapun begitu ya. Nah, kalau tidak disiapkan tentu akan kesulitan. Oleh karena itu cara berpikir mengelola pusat unggulan orientasi sains dan orientasi produk berbeda ya. Bedanya apa? Kalau orientasi produk, tata kelola, semua yang terlibat di sana, manajemen itu sudah harus memikirkan tahun pertama berapa produk yang akan dihasilkan, tahun kedua berapa produk. Jangan sampai tahun pertama produk itu diklaim lagi pada tahun kedua, berarti tidak ada aktivitas sebagai pusat unggulan orientasi produk. Nah, ini yang harus diingatkan Bapak Ibu sekalian ketika untuk menetapkan orientasi sains maupun orientasi produk. Kemudian berikutnya ini yang baru ya, mencantumkan laman atau website lembaga Bapak Ibu. Kalau tahun lalu masih kita anggap kita masih toleransi atau belum menjadi fokus penilaian tersendiri, tetapi kali ini menjadi penilaian tersendiri karena tadi diingatkan oleh Bu Erlin di dalam pengusulan pendanaan skema PUPT tahun 2024 ditujukan kepada pusat unggulan yang memang sudah established, sudah mapan. Salah satu yang kemudian paling mudah untuk melihat indikator ini adalah sudah memiliki website tentu secara kelembagaan. Kemudian berikutnya adalah memiliki rekam jejak sesuai dengan kriteria PUPT. Ya, nanti kita bisa lihat di bukti-bukti KPI ya, indikator kinerja dari Bapak Ibu tahun 2022 seperti apa, tahun 2023 seperti apa, dan target tahun 2024 seperti apa. Nanti rekam jejak tahun 2022 dan 2023 ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan ya, di sini yang kita masuk tahun 2022-2023 berarti contoh kalau publikasi ya tahun 2022 yang kita akui. Kalau kemudian Bapak Ibu mencantumkan 2019, 2018 masuk dalam KPI tahun 2022, tentu kita tidak masuk dalam hitungan. Ya, verifikasinya tidak diakui. Jadi kalau KPI 2022 adalah semua kegiatan publikasi tahun 2022. Kalau kemudian KPI tahun 2023, maka itu adalah publikasi semua tahun 2023. Gitu. Jadi tolong dipahami sejak awal. Jangan sampai Bapak Ibu merasa, loh saya ini banyak loh sebenarnya kemarin waktu membuat proposal, saya membuat publikasi nasional internasional saya 30. Tapi Bapak Ibu lupa, kita cek tahunnya, ternyata dari 30 misalnya yang 2022 itu ternyata misalnya hanya 5 begitu, atau hanya 10. Ya berarti yang 20-nya menjadi mubasir karena di dalam tahap verifikasi reviewer ini tidak termasuk dihitung. Kemudian berikutnya adalah adanya surat pernyataan kesanggupan perguruan tinggi ya sebagai komitmen untuk mendukung kegiatan ini. Nah, oleh karena itu, seperti tadi disampaikan di atas, makanya diperlukan lembar pengasahan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga, termasuk adanya SK, ya SK PUPT kelembagaan yang sah, begitu ya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah apa yang disebut dengan seleksi substansi. Nah, pada saat seleksi substansi, Bapak Ibu nanti kita akan melihat bagaimana perencanaan pengembangan pusat unggulan yang diusulkan oleh Bapak Ibu. Kemudian juga kita akan mencermati program-program kegiatan harus mengacu pada tema riset sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 38 tahun 2019 tentang prioritas riset
ya nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian juga kita akan cermati pada saat substansi itu adalah program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan utama. Ya, kalau Bapak Ibu bisa mengangkat persoalan-persoalan potensi daerah ini, ya, kemudian solusinya ternyata eh, nampak jelas di dalam proposal Bapak Ibu, tentu nilainya menjadi lebih optimal gitu ya. Kemudian juga berikutnya program dan kegiatan disusun dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian juga manfaat dan keunggulan program dan kegiatan yang diusulkan dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Kemudian adanya kreativitas dan inovasi dari penelitian yang diajukan Bapak Ibu. Itu kelihatan nampak jelas gitu, ipteknya begitu. Jadi yang dibangun atau dikerjakan, dilaksanakan di pusat unggulan memang betul-betul kreativitas inovasi yang tinggi begitu, yang memiliki output dan outcome yang tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian dukungan peralatan sarana yang tersedia di lembaga pengusul Bapak Ibu ya. Kemudian kondisi kekinian nanti kita bisa lihat di borang asesmen mutu gitu ya. Kemudian juga hasil yang akan dicapai pada periode tertentu, ya, baik output, outcome, dan impact-nya. Dan yang paling penting lagi nanti kita sampaikan bahwa proposal itu sekurang-kurangnya nilainya 80, kemudian nanti nilai dari kinerja kita ambil 80%, kemudian nilai dari borang asesmen adalah 20%. Sehingga kemudian kita total, kemudian nanti kita dapatkan nilai. Kalau misalnya di bawah 500, tentu gagal ya seleksi. Kalau kemudian di atas 500, tentu kita akan undang untuk tahap presentasi. Ya, jadi peta proses dari proses seleksi PUPT tahun pertama ini cukup clear ya, mulai dari pengumuman program, kemudian sekarang sosialisasi. Nanti Bapak Ibu diminta segera mengusulkan upload terakhir kalau nggak salah 20 Mei gitu ya, pukul 23.59. Kemudian nanti segera ditindaklanjuti oleh teman-teman gitu ya, tim akan melakukan seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, kemudian akan kita dapatkan skor. Kalau 500 berarti gagal, kalau kemudian lebih dari 500 nanti kita undang untuk presentasi untuk menjelaskan beberapa klaim yang sudah ditulis dalam proposal, sehingga kita bisa menggambarkan bahwa memang flagship atau keunggulan kompetitif yang diusung dalam proposal memang pantas gitu ya. Kita tidak ingin mendapatkan proposal yang kemudian klaimnya ternyata setelah kita verifikasi ternyata tidak sesuai dengan asesmen mutu maupun borang kinerja yang sudah diverifikasi begitu ya. Jadi betul-betul kita dapatkan flagship dan borang-borang pendukungnya memang selaras sejalan sehingga pantas untuk mendapatkan pendanaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh jelaskan begitu ya, tahapannya nanti ada tahapan pre-proposal dan tahapan proposal. Pre-proposal itu yang harus Bapak Ibu siapkan, satu adalah proposal, ya, ada template-nya. Template-nya itu mulai kita minta Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang latar belakang, gap analysis, SWOT analysis, kemudian rancangan aktivitas kegiatan, dukungan sarpas, output, outcome yang diharapkan seperti apa. Termasuk nanti ada matriks KPI. Kemudian juga Bapak Ibu diminta untuk mengisi borang isian kinerja. Ya, di sini kita ingin mendapatkan gambaran tentang kondisi existing. Ya, kondisi kekinian dari PUPT Bapak Ibu. Oleh karena itu yang kita minta adalah data 2 tahun terakhir, gitu ya. Kemudian juga ada borang asesmen mutu. Nah, ini juga menjadi bagian untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi existing dari PUPT Bapak Ibu semua. Ya, nanti
semua dokumen ini kita seleksi secara administrasi substansi yang kemudian tentu akan muncul rekomendasi tadi kalau skornya 500 ke atas kita undang presentasi untuk diverifikasi yang kurang dari 500 ya mungkin diperbaiki lagi untuk pengajuan tahun depan. Ini adalah template ya, saya tidak perlu menjelaskan, semuanya ada di buku panduan yang Bapak Ibu harus kerjakan. Template ini jangan dimodifikasi, tapi ikuti sesuai dengan template ini, gitu ya. Ini contoh bagaimana suatu roadmap penelitian, begitu ya. Ada banyak versi. Saya yakin Bapak Ibu punya versi yang bermacam-macam. Ini juga versi yang lain, begitu ya. Kemudian SWOT analisis, ya. Kemudian ini rencana kegiatan ada template-nya Bapak Ibu, ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, ya seharusnya sebaiknya Bapak Ibu menggunakan template ini untuk mengerjakan rancangan kegiatan Bapak Ibu ya, semacam TOR gitu ya. Jadi nama kegiatannya apa, kemudian di breakdown latar belakang dari kegiatan itu, rasionalisasinya, kemudian tujuan kegiatan, mekanisme dan rancangan kegiatannya, kemudian luaran kegiatan, kemudian anggaran yang dibutuhkan, kemudian PIC-nya, gitu ya, kemudian jadwal kegiatan dan seterusnya. Ini template dari rencana kegiatan yang merupakan bagian dari proposal. Yang ini masih bagian dari proposal. Ini contoh, ya, contoh kegiatan yang merupakan bagian dari proposal. Ya. Baik, kita dokumen yang kedua yang harus Bapak Ibu siapkan adalah apa yang disebut dengan dokumen asesmen mutu. Ya, ini ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 ya. Yang pertama standar 1, kita sebut sebagai standar 1. Jadi kalau di akreditasi ada standar, maka di PUIPT juga kita punya standar asesmen mutu. Nah, asesmen mutu untuk standar 1 itu kita ingin mendapatkan peta terkait dengan sumber daya di pusat unggulan Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu kita minta untuk menjelaskan terkait dengan jumlah tenaga peneliti, tenaga penunjang, maksudnya di sini ya staf-staf teknik tentu, kaitannya untuk mendukung aktivitas di PUIPT. Nanti Bapak Ibu deskripsikan gitu ya. Misalnya di PUIPT kami punya 30 peneliti dan 5 orang tenaga penunjang ya dengan kualifikasi apa begitu ya dan sebagainya. Kemudian buktinya tentu ada link gitu ya yang kemudian kalau kita klik bukti aksesnya langsung terhubung dengan di mana Bapak Ibu tersimpan di G Drive tentu dengan mudah link itu langsung berhubungan di sana. Jangan sampai deskripsinya jelas tapi buktinya nggak ada. Kita nggak bisa. Klaim ini nggak bisa diverifikasi. Berarti nggak bisa mendapatkan nilai begitu Bapak Ibu. Mohon maaf. Demikian juga tentang rencana pengembangan SDM. Ya. Kita ingin tahu kalau memang PUIPT Bapak Ibu itu sudah mapan, sudah ada, tentu punya strategi pengembangan SDM. Misalnya tahun 2022 itu siapa saja yang kemudian dikirim untuk mengikuti workshop, kemudian mengikuti pelatihan tahun 2003 seperti apa, kemudian tahun 2024 seperti apa. Tentu yang kita minta tentu penjelasan seperti itu bahwa memang di PUIPT Bapak Ibu itu sudah ada standar untuk biasa membuat semacam rencana-rencana pengembangan sumber daya manusia. Demikian juga untuk PUIPT memiliki fasilitas Bapak Ibu ya, fasilitas yang mendukung ya. Bapak Ibu bisa kemudian linknya dalam bentuk rekapan list alat sangat baik kemudian dilengkapi dengan gambar misalnya seperti itu tentu akan lebih impresif gitu ya. Reviewer akan melakukan penelitian karena ada listnya jelas, speknya jelas, kemudian gambarnya jelas dan sebagainya. Sebenarnya ini untuk memastikan sih bahwa Bapak Ibu memang punya sarana prasarana yang kuat gitu ya, sehingga perlu untuk diterima dalam skema ini untuk dalam rangka untuk
peningkatan atau penguatan ekosistem riset dan inovasi. Kemudian standar yang kedua kita sebut sebagai standar tata kelola, Bapak Ibu. Ya, ini masih terkait dengan asesmen mutu. Nah, dalam tata kelola ini kita ingin lihat peta jalan begitu ya, peta jalan atau roadmap yang kemudian untuk menuju STP ya. PUI-PT bukan akan menjadi STP, bukan. Itu harus dipahami ya. PUI-PT sekali lagi bukan akan menjadi STP. Tapi PUI-PT ikut menunjang, mendukung, memberikan kontribusi adanya STP. Ya, tapi bukan kemudian PUI-PT menjadi STP. Itu menjadi sangat penting ya. Kemudian berikutnya PUI-PT memiliki peta jalan penelitian, ya. Kemudian PUI-PT mempunyai keterbukaan informasi, website misalnya. PUI-PT memiliki prosedur pelaksanaan aktivitas, ya. Apakah administrasi, SOP penggunaan fasilitas sarana, kemudian SOP terkait dengan penelitian dan macam-macam, ya. Silakan, tapi jangan sampai kosong begitu ya. Kalau memang hanya punya SOP tata kelola administrasi ya silakan dicantumkan. Nah, ya bedanya nanti dinilai kalau semakin lengkap SOP dengan apa aktivitas yang ada di PUI-PT semuanya ada mulai dari administrasi sampai kemudian penggunaan fasilitas dan sebagainya ya semakin baik gitu nilainya gitu. Kemudian berikutnya adalah prosedur untuk magang bersertifikat Bapak Ibu ya. Ini menjadi sangat penting supaya meyakinkan reviewer bahwa memang pusat unggulan itu sudah biasa loh untuk menerima dan mengelola mahasiswa di PUI-PT. Kemudian standar yang ketiga adalah unggul akademik. Jadi ada standar 1, ada standar 2, ini ada standar 3. Standar 3 itu unggul secara akademik ya. Di sini kami akan meminta Bapak Ibu memberikan informasi terkait dengan luaran-luaran selama ini begitu ya, karya ilmiah baik yang nasional gitu, internasional di jurnal-jurnal bermutu. Jelaskan berapa. Kemudian buktinya, linknya, sehingga begitu kita buka, oh ternyata memang ada begitu ya. Kemudian karya-karya yang berbasis sumber daya lokal, kemudian diseminasi skala internasional dan sebagainya begitu ya. Ini semua adalah terkait dengan standar 3 yaitu unggul akademik. Kemudian yang keempat ya masih borang assessment adalah standar keempat ini adalah unggul dampak luaran. Apa saja yang diminta untuk standar ini adalah terkait dengan melakukan diseminasi keilmuan ya serta layanan kepakaran sampai dengan apakah Bapak Ibu di pusat unggulan punya fasilitas untuk pemberdayaan atau pembinaan UMKM, startup dan sebagainya. Ini adalah contoh Bapak Ibu di dalam melakukan penilaian biar Bapak Ibu tahu bahwa kita sangat terbuka begitu ya, sangat objektif begitu ya terhadap penilaian dan terukur gitu ya. Sehingga kita menggunakan instrumen. Kita punya instrumen begitu Bapak Ibu. Sehingga antara reviewer satu dan reviewer lain tentu sangat paham ya, memahami sesuatu yang Bapak Ibu tulis karena kita punya instrumen gitu. Misalnya roadmap gitu ya, roadmap. Kapan nilainya 0? Kalau memang di dalam proposalnya tidak ada sama sekali roadmap. Kalaupun dalam bentuk narasi, narasinya tidak jelas gitu ya. Kemudian yang satu dia punya tapi tidak jelas misalnya. Kedua punya mendukung flagship ya dan SDM-nya ada. Kapan nilainya 4? Memiliki jalan penelitian dan sebagainya. Jadi dalam menilai proposal, menilai borang asesmen mutu dan borang kinerja semua kita berdasarkan pada instrumen yang terukur. Ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan ini borang kinerja yang Bapak Ibu harus isi. Ingat Bapak Ibu yang diminta adalah borang kinerja 2022-2003 dan target yang ingin dicapai melalui skema pendanaan tahun 2024 itu seperti apa. Hati-hati memilih orientasi produk dan sains karena indikatornya tentu jumlahnya berbeda. Contoh misalnya,
undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional. Orientasi produk hanya satu targetnya. Tapi kalau sains kita minta 3. Ya, dan ini dibuktikan dengan bukti fisik yang bisa kita lihat di link G-Drive. Yang kedua sebagai pemakalah, orientasi produk hanya 2, orientasi sainsnya 5. Nah, Bapak Ibu antara 1 dan 2 berbeda loh, ya. Kalau yang pertama undangan untuk menjadi pembicara, artinya kita ini pasif. Tetapi karena kita dikenal pakar di bidang tertentu dan kita juga dikenal pusat unggulan kita oleh pihak-pihak eksternal dan kemudian mereka sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan, mereka mengundang Bapak Ibu, maka itu masuknya di 1, ya. Tapi kalau Bapak Ibu aktif, jadi mengirimkan atas inisiatif Bapak Ibu atau atas inisiatif pusat unggulan untuk mengikuti suatu event, seminar atau workshop atau apapun, itu berarti masuknya di indikator yang kedua sebagai pemakalah, ya. Kalau diundang itu 1, kalau pemakalah itu 2. Demikian dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk kelembagaan sengaja kami tidak mencantumkan karena memang seperti tadi disampaikan Bu Erlin, kelembagaan itu tetap harus ada karena di sana ada tersedia dana 40 juta, itu bisa digunakan untuk kegiatan penguatan kelembagaan seperti membuat roadmap, kemudian mengadakan FGD, persiapan jurnal atau macam-macam gitu ya. Itu semuanya tentu terkait dengan penguatan kelembagaan. Dan memang tidak ada indikator yang kemudian digunakan sebagai standar di sini karena yang kami utamakan di sini adalah ekosistem riset dan inovasi. Oleh karena itu pilar yang kami ukur gitu ya dengan instrumen yaitu di academic excellence dan komersialisasi. Ini Bapak Ibu, kita juga atau saya kali ini ingin menunjukkan pada Bapak Ibu kita punya instrumen untuk mengukur borang kinerja Bapak Ibu dari proposal yang sudah Bapak Ibu lengkapi, ya. Kita tinggal masukkan nanti keluar nilainya. Ya. Ini adalah rekapan bukti begitu ya. Apakah ini bukti ini cukup untuk menjelaskan borang kinerja? Belum, Bapak Ibu. Rekapan ini ya membantu kita untuk memahami tentang jumlah yang diklaim. Tapi belum terverifikasi kalau kemudian kami belum bisa melihat bukti fisiknya. Itu persoalannya, ya Bapak Ibu. Ini semua ya, semuanya sudah ada terukur instrumennya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir sebelum saya mengakhiri, sekedar mengingatkan bahwa tahun 2024 sudah ada buku panduannya. Cirinya seperti ini gambarnya, warnanya hijau. Kalau yang kemarin merah merah muda kalau nggak salah. Ini warnanya hijau nih kelihatannya, karena Mas Walan suka warna hijau. Kemudian gambarnya nih unik ini gambarnya. Nggak suka gambar orang-orang, biasanya ada gambar orang-orang. Kalau ini gambarnya unik nih, seni. Nah, silakan buka ya buku panduannya di tautannya seperti ini. Dan ingat, proposal dikirim selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2024. Nah, untuk mengupload ini linknya seperti di bawah, begitu ya, Mas Walan ya. Ini tolong dicatat ya Bapak Ibu, bisa di screenshot sebelum saya akhiri, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti, mungkin nanti materinya nanti bisa di-share oleh Mas Walan ya. Iya, Pak. Baik, saya rasa demikian sekilas apa yang dapat saya sampaikan sebagai awal sosialisasi. Semoga Bapak Ibu mudah nanti di dalam membuat proposal untuk PUIPT tahun 2024 ya, jelas, dan kita harapkan nanti yang diupload tentu semuanya lengkap gitu ya. Sekali lagi ada proposal lengkap, kemudian ada borang asesmen mutu, dan yang ketiga adalah borang kinerja. Dan yang keempat tentu G-Drive yang berisi semua dokumen yang menunjang klaim dari Bapak Ibu. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Walan. Baik, terima kasih Pak Bimo atas pemaparannya. Sebelum ke sesi tanya jawab, materi dan paparan dari kegiatan hari ini akan kami upload di laman Bima. Panduan dan link untuk mengunggah proposal nanti sudah ada kami kirimkan di undangan sebelumnya dan bisa diakses juga di laman Bima. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung raise hand. Nanti kami akan panggilkan, mohon disebutkan nama dan instansinya. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, yang pertama, Bapak Edmi dari Unpri. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya Edmi dari Universitas Prima Indonesia. Saya sudah membaca panduan PUIPT 2024 ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kriteria akademik excellence-nya, di mana salah satu syaratnya itu adalah lulusan S3. Kita kan sama-sama tahu ya Pak ya, kalau di Indonesia yang namanya jenjang pendidikan akademik itu ada di ranah prodi, sedangkan PUIPT itu bukan ranah prodi. Maka bukanlah prodi. Maka pertanyaan saya, salah satu kriteria akademik excellence lulusan S3 itu yang dimaksud dengan lulusan S3 adalah apakah mereka yang dibimbing oleh para dosen yang tergabung di PUIPT ataukah mereka cukup melakukan penelitian di PUIPT? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Lalu yang kedua, terkait dengan syarat kriteria akademik excellence juga terkait dengan pengelolaan jurnal. Selama ini kalau kita lihat data-data di Sinta, yang mengelola jurnal di Indonesia itu kan Prodi, bukan PUIPT. Kembali pertanyaannya sama. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan jurnal ini jika editor atau editor in chief yang dikelola oleh Prodi di universitas itu juga menjadi anggota PUIPT itu sudah dianggap oke atau tidak? Atau memang pure harus dari PUIPT mengelolanya? Itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, langsung dijawab. Baik, Aku baik. jawab. Terima kasih Mas Baik. Walan. Prof. Hani, apa masih bergabung? Nanti kita Pak berbagi. Supri ada, Pak Supri. Oh ya, Silakan, Pak kita Supri. berbagi pertanyaan ya. Untuk lulusan S3, mungkin saya nanti kemudian pengelolaan jurnal bisa Prof. Supri atau Prof. Hani. Jadi terima kasih kepada Bapak dari Untri ya untuk pertanyaan terkait dengan indikator academic excellence. Salah satu indikator yaitu terkait dengan lulusan S3. Jadi yang dimaksud dengan lulusan S3 sebagai indikator kinerja kita adalah bahwa PUIPT itu ikut terlibat di dalam menghasilkan atau ikut terlibat dalam proses menghasilkan lulusan S3. Memang itu menjadi target kita karena itu yang kita maksud juga terlibat ini bukan berarti SDM kita yang kemudian lulusan S3 bukan, tetapi justru yang kita hargai kalau kemudian pihak-pihak eksternal itu menggunakan sumber daya di PUIPT Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu dengan SDM-nya kemudian digunakan sebagai pembimbing, sebagai promotor dan sebagainya, dan itu ada bukti keterlibatan sumber daya Bapak Ibu dalam proses tersebut, atau kemudian lulusan S3 itu ketika menyusun atau mendapatkan data dalam rangka untuk menulis disertasi itu banyak terlibat menggunakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Itu yang kita maksud lulusan S3 begitu ya. Kenapa S3? Tentu kita harapkan karena pusat unggulan ini kan high standar kita inginkan begitu ya. Di sini memang proses yang kita utamakan mereka-mereka yang kemudian membutuhkan proses pendampingan yang memiliki sesuatu yang tinggi begitu ya, yang tidak mudah di mana-mana begitu ya, S1 atau S2 begitu ya, dan itu hanya ada di pusat unggulan begitu. Sementara jawaban saya seperti itu. Kalau kemudian akan dilengkapi, monggo Prof. Supri atau kemudian Prof. Hani atau Prof. Inge silakan. Ini kami juga tim ya lengkap yang hadir pada siang hari. Monggo silakan Prof. Hani atau Prof. Supri. Makasih Pak Bimo. Jadi
Dua ya, tadi pertanyaan S3 tadi udah dijawab Pak Bimo ya. Intinya adalah ada mahasiswa S3 Pak Edmi yang melakukan riset di Ya. pusat unggulan Bapak Ibu sesuai dengan roadmap penelitian dari Ya. IPT. Jadi menurut yang ke situ ya. Jadi otomatis kalau dia melakukan penelitian di pusat unggulan ini, salah satu pembimbingnya adalah idealnya adalah peneliti di pusat unggulan. Itu ya. Jadi poinnya jadi bukan prodi sendiri. Intinya itu. Penelitiannya dilakukan di tempat ini. Nah, kemudian menurut tata kelola jurnal, sebenarnya kita ingin mendorong bahwa pusat unggulan ini memiliki jurnal yang sangat spesifik sesuai dengan bidangnya. Yang tentunya akan berbeda dengan yang dikelola prodi ya, Pak Edmi ya. Kalau prodi kan lebih lebar. Ini kita betul-betul sangat spesifik. Idealnya nanti Bapak Ibu punya mengelola jurnal sendiri. Mungkin kalau ini adalah tahap awal, sekarang belum, ya dilaporkan aja bahwa Bapak Ibu pernah terlibat di jurnal apa, tapi bukan berarti itu terus-terusan. Nanti diharapkan pusat unggulannya punya sendiri secara ideal. Begitu ya Pak Edmi, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, terima kasih banyak Prof. Bimo dan Prof. Supri, sangat jelas jawabannya. Terima kasih banyak. Oh, Monggo. Baik, Ya. terima kasih Pak Supri dan Pak Bimo dan Pak Edmi. Selanjutnya kepada Bapak Jangkung Raharjo, kami persilakan. Silakan sebutkan instansinya Pak, dari mana? Baik, terima kasih. Kami dari Universitas Telkom, Pak Bimo. Ya, Pak Supri. Ya. Singkat saja, Pak. Kalau persyaratan untuk mengajukan proposal ini, apakah ada misalnya durasi minimal sejak dibentuknya PUI di kampus itu, gitu? Ada nggak durasi minimalnya? Misalnya kami dibentuk itu tahun 2022. Nah, itu sudah berhak belum untuk mengikuti dan sebagainya. Terima kasih. ya. Baik, langsung dijawab. Yang ya, langsung Pak ya. Jadi gini Pak, kadang-kadang yang terjadi malah mungkin kegiatannya sebetulnya sudah lama Pak. Misalnya, Bapak itu tahun 2022 Pak ya. Tahun 2022 punya sebuah pusat unggulan atau perguruan tinggi membuat sebuah pusat unggulan yang terkait dengan X lah misalnya begitu ya. Tiba-tiba sekarang inginnya menjadi X plus gitu Pak, lebih spesifik. Iya. Contoh kalau misalnya katakanlah di Telkom misalnya pusat mendirikan tahun 2022 namanya pusat AI misalnya begitu ya. Ini contoh aja Pak. Nah, nanti di tahun 2024 ini sebetulnya AI-nya spesifik nih. AI untuk apa gitu ya, lebih spesifik lagi misalnya Pak. Itu kan pasti SK-nya SK baru ya Pak ya. Nah, jadi itu historicalnya bisa cerita Pak. Historicalnya cerita yang lama yang pasti adalah bahwa pada saat mengajukan proposal itu bahwa SK nama PUI-PT yang diusulkan itu sudah ada SK dari rektor atau direktur atau siapalah pimpinan dari perguruan tingginya. SK-nya harus level yang tertinggi ya Pak ya. Jadi jangan SK-nya misalnya Kaprodi atau ketua LPPM, bukan Pak, rektor gitu aja lah fokusnya. Ya, jadi ada SK pendirian bahwa itu disetujui atau akan disetujui perguruan tinggi. Paling satu tempat Stewie ini. Saya menambahkan ya, pertanyaan tadi, mohon izin Prof. Supri saya lengkapi ya. Ya, monggo. Jadi kalau di buku panduan memang tidak dijelaskan tentang berapa lama persyaratan PUI-PT itu harus berdiri ada. Nah, tetapi yang jelas begini, kalau memang semakin lama semakin bagus dan itu bisa dijelaskan di latar belakang. Gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya masih baru kan rekam jejaknya juga belum banyak gitu ya. Gampangannya seperti itu. Tapi yang jelas di buku panduan tidak mengatur tentang berapa lama gitu. Ya minimal ya 2 tahun, kalau nggak 2 tahun kan nggak bisa punya rekam jejak 2023 Pak ya. Betul ya? Oke. Itu melengkapi aja. Baik, terjawab Pak. Sudah. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Ke penanya selanjutnya Ibu Elita, kami persilahkan dari Universitas Jambi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bimo. Saya Elita Rahmi dari Universitas Jambi dan memiliki satu PUI, yaitu PUI Konflik Management of Natural Resource and Environment. Jadi PUI-nya juga baru 2 tahun. Nah, saya ingin mencoba nanti kalau masih ada waktu, tapi kelihatannya apakah tanggal 20 berarti kan tinggal 15 hari ini.
Pak Bimo, kalau bisa waktunya sangat singkat, kalau bisa izin mohon dipanjangi sedikit biar kami agak sedikit leluasa. Itu permintaan kami. Kemudian yang kedua, apakah di tahun 2024 ini ada target umpamanya supaya kami juga senang berangan-angan, apakah diinginkan umpamanya 60 proposal umpamanya atau 5 proposal sehingga kita dapat gambaran, karena di Unja itu ada 14 PUI sebetulnya, tapi baru 2 yang diakui oleh Dikti, yaitu PUI Blas dengan Rekla, sedangkan kami belum diakui dalam tanda petik karena belum pernah juga. Jadi mohon kalau bisa ini kami dapat juga gambaran jumlah rencana tahun 2024 ini oleh Dikti sekitar berapa proposal yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga yang ingin kami tanyakan, kalau kita lihat dalam sistem BIMA itu kan kata-katanya terbatas gitu. Kalau tadi kita harus menceritakan katakanlah riwayat PUI kita itu sebelum berdirinya PUI dan lain sebagainya, apakah itu masih memungkinkan karena dengan sistem BIMA yang kita ketahui sangat dibatasi adalah ini. Salah satu tiga ini terima kasih Pak. Ya, silakan dijawab. Oke, saya bantu jawab dulu ya. Nanti mungkin Pak Bimo nambahkan ya Pak Bimo ya. Pertama mengenai waktu ya, Bu siapa tadi yang nanya? Bu 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 Elita. Ya. Bu Elita. Untuk waktu pun mohon maaf Bu Elita, tidak ada penambahan waktu Bu, karena waktunya sudah mepet Bu. Karena tahun anggaran kita sudah akan tinggal 6 bulan nih sisa untuk kegiatan. Jadi kayaknya nggak ada penambahan ya Pak Walen ya. Tanggal 20 udah fix ya. Itu kalau mengenai jumlah sebetulnya kita sangat berharap tergantung dari yang terbaiknya Bu. Jadi masukkan saja ya yang tadi dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, tentunya nanti akan ada penilaian apakah masuk nilainya tadi istilah Pak Bimo ada baseline-nya 500 ya Pak Bimo ya. Tadi ya. Jadi itu kita menjadi baseline kalau Bapak Ibu sekarang belum bisa memenuhi, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa ditingkatkan lebih jauh begitu. Itu saja yang kedua. Yang ketiga tadi saya belum sempat apa ya Pak Bimo ya. Pak Bimo aja deh jawab deh. Sistem BIMA. Kalau sistem BIMA mungkin Walan. Walan nih. Ada Atau Bu Bu Erlin ya di sini. Erlin. Masalah saya yang menjawab. Bapak Ibu, kami sudah menyampaikan surat pengumuman. Bapak Ibu bisa mengisi isian proposal semua di pengumuman. Jadi proposal PPT tidak diunggah di BIMA ya Bapak Ibu. Silahkan cek lagi di surat pengumuman. Mohon diisi di link yang kami sediakan di surat pengumuman. Jadi bukan melalui sistem BIMA ya Bapak Ibu untuk PPT ini. Seperti itu. Jadi intinya bebas berkarya Bu Mbak Erlin ya. Iya betul, bebas berkarya. Intinya Betul. begini Bu, intinya ya bahwa Bapak Ibu menggambarkan bahwa calon pusat unggulan yang akan diajukan ke Dikti ini punya sejarah cukup panjang, punya track record yang baik dan kelihatan bahwa itu bukan hal yang baru begitu. Poinnya itu, sehingga itu kalau jumlah halaman monggo Bu, tapi jangan banyak-banyak juga nanti kami periksanya capek Bu. Sampai 1 ring begitu ya. Monggo, silakan Bu. Bu Hani mau nambahin Bu Hani itu. Silakan Bu Hani. Betul Pak. Jadi kita sangat berharap singkat, padat, tapi jelas begitu. Karena kadang-kadang kalau terlalu panjang kita malah tidak dapat esensinya dan mungkin reviewernya udah keburu bobo manis begitu. Ya, jadi harap dibuat dalam bentuk cerita yang sistematis begitu sehingga memudahkan reviewernya menangkap esensi. Kita banyak sekali menerima proposal yang sampai berjilid-jilid dan kami sendiri juga udah terlalu capek untuk mencari sehingga kita anggap oke, belum terpenuhi begitu seringkali. Hanya itu saja sih, mengingatkan, maklum reviewernya cuma sedikit, kalau jumlah proposal banyak kalau orang Sunda bilang reviewer manusia juga gitu. Jadi kalau sudah kecapean bisa error. Makasih. Baik, terima kasih Wani. Bu Elita, apakah sudah terjawab?
Sudah cukup. Baik. Artinya Bima tidak digunakan dalam Iya. proposal PUI. Semua petunjuknya ada di undangan yang kami sampaikan di Bima. Undangannya untuk pengumumannya yang kami upload di Bima, Bu. Nanti Oke. silakan dicek. Baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada Bapak Junadri dari Unimal kami persilakan. Kepada Bapak Junadri, apakah masih bersama kami? Baik, selanjutnya kepada Bapak Nazar dari Unimal. Terima kasih, Pak Malas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bimo, ini Oke. kita kembali Pak kesempatan di forum ini. Proses dengan teman-teman sekalian. Mohon izin Pak, suaranya agak Oh ya, Pak. jelas. Suaranya gemah. Bukan demo ya? Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini izin menanyakan terkait dengan poin B, Pak Bimo dan Pak Supri. Ada di B5, B6 dan B7 gitu. Ada kaitan istilah. Untuk B4 melihat pada format yang disampaikan dalam panduan itu ada produk berbasis sumber daya lokal. Mudah-mudahan ini bisa coba upayakan. Nah, kemudian ingin bertanya terkait dengan poin B5. Itu kan